Ya, sambil menunggu yang lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kemarin di pelajaran PAI, sekarang pelajaran hadis. Insya Allah materinya berkesinambungan. Kita nanti coba langsung praktek dari kaidah-kaidah yang mungkin sedikit ya, tapi insya Allah dengan praktek nanti akan lebih memahami kalian tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah dipelajari kemarin, kita mempelajari tentang pengertian hadis. Hadis itu apa yang dinisbatkan, disandarkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perbuatan, ucapan yang dibiarkan, juga penggambaran Nabi Muhammad SAW atau pensifatan beliau dari sisi fisiknya ataupun dari sisi kepribadiannya. Lalu kita pun belajar kemarin di mana hadis itu ada hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima adalah hadis yang pasti diterima adalah hadis yang mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak, yang tidak mungkin secara akal itu ada kebohongan di dalamnya. Tapi itu sedikit hadis seperti itu. Yang banyak adalah jenis hadis yang ahad, di mana ahad pun bermacam-macam, tapi yang jelas maksud hadis ahad itu di mana derajat atau tingkat orang yang menyampaikannya tidak sebanyak hadis mutawatir. Intinya, kalau hadis ahad itu secara logika ada kemungkinan hadis tersebut bohong begitu, dibuat-buat atau ya tidak apa namanya, tidak sesuai dengan aslinya. Maka dari itu ulama mengembangkan ilmu hadis ini ya untuk memeriksa apakah khobar, apakah hadis, apakah sunnah yang disampaikan itu memang benar-benar bersumber dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa seperti itu? Karena baginda Nabi sendiri yang mengajarkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan cara sengaja, maka akan disediakan neraka baginya ya. Maka dari itu supaya tidak seenaknya, tidak sampai dengan semena-mena menyampaikan sesuatu yang apa namanya, mengambil nama baginda Nabi SAW padahal itu palsu, lalu nanti diancam oleh baginda Nabi, ya, berdusta atas nama Nabi, maka inilah dilahirkan ilmu hadis, ya, ilmu hadis. Nah, insya Allah sekarang kita coba dulu lihat apa namanya matan hadis ya. Nah, matan hadisnya, ya, coba kita lihat di sini. Hadis dari sahabat Ali, semoga Allah ridho padanya. Ya, saya baca ya. Wan an Aliyin radhiyallahu anhu qala. Ya.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la janganlah yashrabanna sekali-kali kalian minum ahadukum salah seorang dari antara kalian qaiman dengan cara berdiri. Akhrajahu Muslimun. Sekali lagi ya. Wa an Aliyin dari sahabat Ali radhiyallahu an semoga Allah ridho kepadanya qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna janganlah sekali-kali minum ahadukum salah seorang di antara kalian qaiman dengan cara berdiri. Akhrajahu Muslim dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya kayaknya sudah pada hafal ya. Biasanya kan suka dipakai mahfuzat yang dihafalkan waktu di SD. Ustaz dulu kan pernah ngajar SD ya ini. Kalau ada yang berdiri itu, la yashrabanna ahadukum qaiman. Nah, itu tuh langsung aja anak-anak itu pada duduk aja ya. Ketika minum misalnya nggak sengaja. Nah, karena kita sudah belajar sedikit tentang ilmu hadis ya. Coba kita lihat hadis ini kalau lengkapnya seperti apa ya, bentuk lengkapnya seperti apa. Ini ntar ini dulu ya. Bisa dilihat di sini ya, sama pakai software yang kemarin ya, di InfoBi ya. Nah, itu sudah nampak ya di layar. Ya, jadi di sini ternyata kita dapatkan bahwa hadisnya itu adalah Sahih Muslim nomor 375 ya, 3775 ya. Hadis penguatan. Ya. Jadi ini adalah hadisnya nih ya. Ya. Walaupun kalau di sini yang Ustaz dapatkan dalam kitab Sahih Muslimnya bukan dari sahabat Ali ya. Tapi isinya sama di sini ya. Di sini apa namanya? Matannya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qaiman. Nah, ini. Nah, kita mengulang ya pelajarannya yang kemarin. Jadi kalau tadi hadis yang tadi di kitab Bulughul Maram itu diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dicantumkan perawinya cuma Ali bin Abi Thalib saja sahabat. Tapi kalau kita pikirkan dari Imam Muslim ya, Imam Muslim itu lahir tahun hampir 200-an lah ya, 100 atau 200, pokoknya 100 mendekati 200 lah begitu. Lalu bagaimana mungkin begitu ya bisa ketemu sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan rentang antara beliau ya Imam Muslim dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hampir 200 tahun begitu ya, beda umurnya 100 tahun lebih begitu. Bagaimana bisa langsung? Nah, jadi sebetulnya ada sanadnya, tapi Imam pengarang kitab Bulughul Maram ya, pengarang kitab ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menghapuskan sanadnya. Ya, sekali lagi menghapuskan sanadnya. Biar apa? Ya, karena ini adalah buku fikih. Jadi berusaha mengambil singkatnya saja. Jadi buku fikih ini ya tidak membutuhkan istilahnya agar tidak terlalu tebal, maka sanadnya ini tidak dibutuhkan gitu. Yang penting mah isinya. Karena yang dibahas adalah isinya. Karena ini bukan buku ilmu hadis begitu ya, akan dibahas satu persatu begitu sanadnya, sahih dhaifnya.
Ya, jadi kalau di sini ya sudah instan begitu. Ya, kadang-kadang Imam Ibnu Hajar sendiri memang karena beliau ahli hadis, maka beliau memberikan penilaian bahwa ini hadisnya dhaif, hadisnya ini apa begitu ya. Langsung ada penilaiannya. Ya, kita pelajari dulu ya. Nah, ternyata di sini ada sanadnya. Ya, ada sanadnya. Pertama di sini ada namanya siapa? Abdul Jabbar bin Al-A'la. Nah, ini perawi ya, perawi yang meriwayatkan. Haddatsana menceritakan kepada kami siapa? Marwan. Siapa Marwan itu? Namanya adalah Al-Fazari. Tuh, ini ada Rafi Fazari di sini juga ada ya. Salah seorang perawat hadis adalah Al-Fazari. Lalu ada Haddatsana Umar bin Hamzah. Nah, ini ada namanya Umar bin Hamzah. Ya, Umar bin Hamzah. Akhbaroni Abu Ghatfan ya. Nah, ini ada Abu Ghatfan. Ya. Annahu sami'a Aba Hurairah. Ya, ini Abu Hurairah. Ya. Nah, nah tadi yang disebutkan tadi ya, bagi kemarin yang tidak mengikuti, ini semua disebutnya adalah rawi. Ya, rawi itu adalah bentuk isim fa'il, artinya orang yang meriwayatkan, orang yang menyampaikan, orang yang menceritakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Nabi ke Abu Hurairah, ya, makanya di sini ada bentuk bagannya ya, bagan sanadnya. Nah, nah di sini. Ya, ada pertama dari awalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ke Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ini Abu Hurairah ya. Jadi Abdurrahman bin Sakhar itu nama Abu Hurairah ya. Terus ada Sa'ad bin Tarif, lalu ada Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Marwan bin Muawiyah bin Haris bin Asma bin Kharijah, terus ada Abdul Jabbar bin A'la bin Abdul Jabbar ya. Ini adalah orang yang meriwayatkan hadis. Baru sampai tadi dari ini yang terakhir tadi, Abdul Jabbar bin A'la bin Abdul Jabbar ke Imam Muslim. Baru dituliskanlah sama oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya begitu ya. Nah, ini sebutnya kumpulan orang yang meriwayatkan ini disebutnya apa di sini? Nih, sanad. Ya, sanad. Dan sanad ini seperti yang Ustadz sudah jelaskan, nanti ada yang bukan hanya satu ini. Nanti ada juga dari sahabat yang lain. Kayak tadi dari sahabat Ali, Ustadz juga kurang tahu itu siapa saja yang meriwayatkannya. Begitu ya. Jadi ada beberapa jalur ya, seperti itu. Lalu barulah sampai ke dalam matannya, isinya. Nah, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ya, di sini kan. Nah, sedikit ya kan di sini tuh. Isinya masih sedikit. Yang panjang apa? Bahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang belakangnya tidak dituliskan. Cuma la yasrobanna ahadukum la yasrobanna ahadum minkum qaiman. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dengan cara berdiri. Ya, seperti ini. Nah, jelas ya? Lalu Ustadz, bagaimana kok kita bisa tahu kemarin itu ada hadis yang makbul, hadis yang mardud? Ya, kita pelajari dulu persyaratan hadis yang bisa diterima. Ya, hadis yang bisa diterima, yang pertama apa kemarin kita sudah belajar adalah sanadnya muttasil. Urutan dari sini ke sini semua adalah bersambung, tidak terputus. Maksudnya tidak terputus itu bagaimana Ustadz? Maksudnya adalah antara Abdurrahman bin Sahar sama Sa'ad bin Tarif ini adalah harus bertemu kedua-duanya. Begitu juga dari Sa'ad bin Tarif ke Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Khattab ini harus bertemu. Ke bawah juga Marwan bin Muawiyah bin Al-Haris bin Asma bin Kharijah ini harus bertemu. Lalu dari ini juga ke Abdul Jabbar bin Ala bin Abdul Jabbar ini harus bertemu.
Ya. Nah, ini barulah sampai ke Imam Muslim. Bagaimana Ustadz kok bisa tahu bertemu atau tidaknya? Nah, ini dijelaskan ya, nih kayak Abdurrahman bin Abdul Jabbar. Ya, di sini kita lihat nih. Di sini ada biografi sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Ini biasanya dalam kitab Takribut Tahzib namanya, Takribut Tahzib. Ini asal kitabnya, ya, ini paling ringkasan banget ini. Karena nanti ada kitab yang lebih tebal. Dari Takribut Tahzib itu ngambilnya dari mana? Dari Tahzibut Tahzib. Itu karangan, sama ini pengarang kitab Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram dia juga mengarang ininya, tapi kitabnya tebal. Takribut Tahzib itu cuma 1 jilid. Makanya isinya cuma sedikit kayak gini nih. Ya, Takribut Tahzib. Tapi kalau kitab yang lebih tebal, yaitu kitab Tahzibut Tahzib, itu sampai sekitar ada 15 atau 20 jilidan ya. Jadi disebutkan nanti gurunya siapa, muridnya siapa, pendapat para ulamanya bagaimana, begitu. Ya. Dan kitab Tahzibut Tahzib itu juga ngambil dari kitab yang lain. Itu adalah pengurutan. Ya, ada namanya Tahzibu Kamal fi Asma'i Rijal, karangan Imam Al-Mizi. Itu lebih tebal lagi. Makanya Ustadz bilang pernah Ustadz lihat di apa namanya pesantren di Kiai yang Ustadz begitu dulu pernah belajar itu sampai 30 jilid dan tebal-tebal sekali. Berkali lipat dari kitab Kutubus Sitahnya sendiri. Nah, dari itu lebih lengkap lagi. Ya, pendapat-pendapatnya ini siapa, bagaimana. Makanya nanti per sanad ini, per orangnya ini nanti disebutin. Contohnya di sini ya. Abu Hatim mengatakan bahwa Abdul Jabbar ini adalah orangnya soleh. Imam An-Nasai mengatakan sikoh. Imam Ibnu Hibban mengatakan disebutkan dalam Asikot. Al-Ajuri mengatakan sikoh. Ibnu Hajar ya yang menulis kitab Bulughul Maram ini laba sabihi Azhabi mengatakan sikoh. Nah ini tuh adalah rumusan-rumusan. Soleh kan kita sudah ngerti ya. Nah, sikoh itu terpercaya. Nah, sikoh ini terpercaya. Walaupun ini bukan berarti secara makna secara bahasa, tapi adalah istilah-istilah para ahli hadis untuk bentuk misalnya nih kayak ranking 1 di Darul Quran berarti apa predikatnya mumtaz. Ranking 2-nya apa jayid jidan. Ranking 3-nya apa berarti jayid. Nah gitu misal ya ini juga sama bentuk-bentuk apa namanya pe istilah peringkat begitu istilah peringkat. Makanya ini ada nanti buku-buku tertentu. Makanya di dalam mukodimahnya, di dalam apa namanya depannya nanti sebutin sikot itu maksudnya apa, solih itu maksudnya apa, begitu ya. Nah, jadi itu disebutin ini, ya. Nah makanya kita dengan membaca kitab Rijal, sebutnya istilahnya kitab Rijal itu, kita bisa tahu nih dari Abu Jabar ke Marwan bin Muawiyah ke Umar ini teh bersambung apa tidak, mereka guru dan murid apa tidak. Nah dalam kitab Rijal itu tadi yang Ustaz sebutkan nanti ada khusus buat kutubus sitah itu ada Hakama fi Asma'i Rijal, Tazibu Kamal, Tazibu Tahzib, Takribu Tahzib. Nah semua itu akan menyebutkan isi apa namanya orang-orang tersebut bagaimana begitu. Ya, makanya di sini sebutkan ya, contohnya nih. Marwan tuh wafatnya 903 ini ya. Abdul bin Jabar wafatnya tahun sekian. Ini wafatnya sekian. Ya, itu adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Lalu yang kedua adalah diriwayatkan dari perawi yang adil dan dobit. Ya, adil dan dobit. Nah, perawi yang adil dan dobit ini adalah di sini nih sebutkan aja. Kalau yang soleh ada sikoh, ini itu adalah menunjukkan keadilan dan kedobitan. Keadilan itu adalah menunjukkan orang itu solehnya, ibadahnya, dia tidak apa bukan orang jahat begitu ya, itu sebutnya keadilan. Sedangkan kalau kedobitan lebih kepada hafalannya, lebih kepada kecerdasannya, lebih kepada daya ingatnya. Ya, makanya kalau yang sikoh-sikoh gini, maka dia adalah orang yang luar biasa begitu ya. Nah, begitu. Nah, contohnya lagi yang lain tuh. Ini juga disebutkan pendapat-pendapat ulamanya. Sikoh, sikoh, sahabat. Nah, soduk itu jujur. Sikoh begitu ya.
kata ulama-ulama. Ini jadi ulama-ulama tuh mencatatkan gitu ya, setiap perawi hadis, oh, ini orangnya seperti apa, orangnya seperti apa. Ustadz berarti gibah dong ngomongin orang. Oh, ini bukan gibah ya. Tapi gibah ini adalah, ya kalaupun ini dianggap gibah, tapi ini adalah tujuannya untuk menjaga hadis Nabi SAW agar tidak ada orang yang mendustakan atau mengaku-ngaku atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu untuk menjaga sunnah, menjaga hadis Nabi begitu. Sampai ini dituliskan buku-buku sampai beratus-ratus jilid yang satu jilidnya bisa sampai ribuan halaman gitu. Ya, sini ya. Lalu ini apa? Yang Marwan ya. Nah, ini Umar. Nah, ini tuh. Nah, nanti ada juga nanti ulama tuh mengatakan hadisnya munkar, hadisnya doif. Nah, ini. Walaupun seperti yang Ustadz bilang, jadi untuk menilainya itu nanti bukan hanya dari satu jalur ini saja, satu jalur sini. Karena hadis itu ada berbagai macam jalur. Nah, ini hadisnya dari Sahih Muslim, ya. Tapi kok ini bisa dimasukkan hadis yang doif katanya? Ya, tapi kan nanti ada ulama yang lain, bukan hanya ini saja. Ya, nanti ada ulama yang lain, terus ada jalur yang lain. Jadi untuk mensohehkan, untuk mendoifkan itu hadis itu ada ilmunya. Ilmunya bukan hanya sebentar kita belajar seperti ini ya, enggak. Hmm. Ya, ya. Tadi Umar, terus siapa? Sa'ad bin Thorif. Nah, siapa ini? Coba kita lihat. Oh, ini Sa'ad bin Thorif ya. Terus Abdullah bin Sakhar. Nah, ini ya, sahabat. Ya, tuh. Lumayan ini ngebahas sanadnya aja ya. Ilmunya tuh. Belum lagi ini kalau mendetailnya. Makanya ulama itu luar biasa ya, ulama ahli hadis itu ya. Oh, dan paling apa ya? Paling rugi itu ya. Bukan paling rugi ya, mungkin kalau dari segi finansial gitu, dari segi keuangan, dari segi masyhur. Ulama ahli hadis itu jarang yang masyhur gitu ya. Mungkin selain Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Abdul Somad juga kan jarang dia menceritakan atau apa namanya menyampaikan materi hadis. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau ulama yang lebih cenderung kepada hadis itu kadang-kadang suka dimusuhi begitu ya, dimusuhi. Ya kan biasanya orang-orang tuh senang kalau ke pengajian ya. Pengajian itu dapat amalan misalnya. Amalan ini begitu ya. Barang siapa yang sholat ini bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahannya. Bebas mau berzina mau apa juga akan diampuni kesalahannya. Oh, kan orang bakal seneng dilakuin tuh sholatnya. Padahal itu nggak tahu apakah betul apa tidak dari Nabi apa bukan. Nah, kan tapi orang-orang udah pada seneng dilakuin itu sampai tiap hari sampai seumur hidup dilakukan. Pas udah tua ketemu ada seorang ustadz yang mengajarkan hadis lalu mengatakan, Pak, itu hadisnya doib, bukan hadisnya doib lagi, hadisnya maudhu, palsu, hadisnya palsu. Nah, orang itu pasti kan bakal marah. Oh, saya udah ini andalan ini, saya sholat yang lain jarang, saum jarang, ya, yang diandalin pakai sholat itu doang, kan jaminannya bakal ini. Tapi ini ada seorang ustadz ngomong, saya udah puluhan tahun ngelakuin, ini katanya salah gitu ya. Wah, kan bakal kesel orang, ya kan? Nah, beda coba kalau misalnya nih, amal ini, ya, bakal nanti pahalanya banyak. Pada seneng, pada bahagia. Tapi kalau ini menyalah-nyalahkan, tapi emang seperti itu, ya. Jadi kalau dalam hadis ini, ya memang harus perlu diperhatikan. Tapi tentu saja kita juga harus apa namanya memilah-milah gitu ya. Bukan orang yang asal-asalan baru belajar begitu ya. Kayak Ustadz ini kan ilmunya masih kecil gitu ya. Jadi nggak berani mengatakan, "Oh, ini hadisnya kata saya," katanya. Kata saya ini hadisnya doib. Belum bisa. Ya, harus menyampaikan pendapat ulama. Jadi ulama yang memang sudah memiliki kemampuan. Ya, kayak imam ini, Imam Ibnu Hajar gitu ya. Makanya para imam-imam jangan mengatakan kata saya begitu. Walaupun kalau dari sini kan bisa diperiksa ya. Oh, ini tahiyat takbir sekarang buku-bukunya ada, tapi ya tidak boleh mengatakan menurut saya begitu. Enggak, tapi harus pakai ulama begitu ya. Eh,
rujukannya dari mana, ulamanya siapa begitu. Banyak sekarang ya kitab-kitab yang istilahnya sudah menjelaskan ini hadisnya bagaimana kekuatannya begitu. Ya itu tapi lewat lewat ulama, bukan ngarang apa, bukan ngarang ya, ijtihad sendiri begitu. Ya, kembali lagi ke materinya. Ya, jadi walaupun hadis nanti ada yang doif ya, tapi nanti hadis doif pun eh, tambahan ya, tambahan. Tadi kan eh, tentang yang hadis yang doif, hadis yang lemah gitu ya. Coba kita ini gedekan dulu sebentar. Ya, nih share-nya ya, yang sambil ngelanjutin materi kemarin ya, biar biar kan masih satu ini satu jalur ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang diterima itu tadi ya adalah hadis yang apa? Yang soheh, hadis yang soheh, ya, yang soheh. Lalu nanti ada juga hadis yang hasan. Hadis yang hasan itu hadis yang bagaimana? Nah, ini hadis yang hasan ini itu adalah hadis yang tidak sekuat hadis yang soheh. Ya, akan tetapi yang meriwayatkannya orangnya jujur benar, tapi cuma di masalah dalam hafalannya saja, kedobitannya istilahnya ya. Nah, jadi hafalannya tidak terlalu kuat, tidak sehebat hadis yang soheh. Ya, seperti yang Ustadz jelaskan waktu dulu tuh ya, kemarin eh, bisa sampai sekali lihat langsung hafal. Nah, itu nggak sehebat seperti itu. Ya, dan hadis hasan ini nanti ada dua macam. Ya, nah hadis yang Ustadz tadi sebutkan itu hafalannya kurang itu sebutnya adalah hadis hasan li zatihi. Tapi ternyata ada juga hadis hasan yang lain yang sebutnya li goirihi, yang sebetulnya itu adalah hadis doif. Nah, diperhatikan ya, hadis doif. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa hadis doif itu tidak diterima ya, salah itu. Ya, hadis doif itu bisa diterima. Kenapa? Karena ada hadis doif itu bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan, jadi hadis yang diterima. Ya, ya. Jadi hati-hati ya, misalnya, oh ini kan hadisnya doif, nah itu salah itu. Ya, kalau hadisnya maudhu, ya itu. Kalau hadisnya palsu, iya itu memang langsung ditolak, nggak usah diinikan lagi. Tapi kalau hadisnya doif itu masih bisa, gitu ya. Menurut ulama masih bisa. Bahkan di sini hadis hasan itu, ya, ligoirhi itu asalnya adalah apa namanya, hadis doif. Lalu hadis doif itu bagaimana, Ustaz? Hadis doif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi Ustaz sebutkan. Apa tadi, sanatnya bersambung, lalu yang meriwayatkannya apa, perawinya adil dan adil dan dobit, adil dan dobit ya, adil dan dobit. Adil itu orangnya soleh, orangnya baik, orangnya beriman, sesuai dengan aturan, tidak apa namanya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang berdosa begitu. Lalu dari segi apa namanya, hafalan sebutnya apa, kedobitan,
semakin pintar, semakin ini, maka masuknya nanti ke derajat ke hadis yang sahih. Sedangkan kalau yang hafalannya kurang, hafalannya lupa, itu masuknya ke hadis yang hasan begitu. Ya, tapi apakah hadis dhaif itu bisa diterima? Nah, di sini. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengamalkan hadis dhaif, ya. Ada juga yang menolak sama sekali. Ya, sekali lagi, jadi ada yang mengamalkan hadis dhaif, ya, diterima. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Beliau mengatakan bahwa hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada pendapat. Ya, ada juga yang menolak sama sekali. Itu biasanya orang-orang sekarang aja tuh ya mengatakan, ah, dhaif ini mah jangan dipakai, kan banyak hadis sahih juga. Nah, ini perlu apa namanya? Perlu ditanda kutipi gitu yang kayak gitu. Ya. Tapi pendapat yang jumhur ulama, kebanyakan ulama di sini nih disebut katakan bahwasanya hadis itu bisa digunakan dalam hal fadhailul a'mal. Tapi harus ada 3 syarat. Nah, ini nih. Pertama, bahwa doibnya tidak parah. Terus, menginduk di bawah usul yang dapat dijadikan landasan amal. Terus, ketiga, ketika mengamalkannya tidak meyakini kuantitas apa keaslian otentik ini keaslian hadis tersebut. Ya, jadi ada syaratnya. Ya, jadi fadhail amal bisa begitu ya. Dan hadis dhaif juga bisa naik derajatnya tadi seperti yang Ustaz bilang ke hadis hasan kalau banyak jalurnya, banyak jalannya. Ya, sebutnya istilahnya dalam ilmu hadis itu jam'ut turuk, ya, menggabungkan apa namanya hadis begitu, menggabungkan jalur-jalurnya. Ya jelas ya, ini sekalian melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, biar ya, apa namanya. Dan hadis dhaif ini banyak sekali ya, banyak sekali macamnya. Oh, karena nih di sini, karena gugur dari sanad, dari segi sanad saja nih, ada mu'alaq, mursal, mu'dol. Ini nama-nama hadis dhaif semuanya, jenis-jenis hadis dhaif, mengkoti. Ya, nah ini apa? Nah, ini bagian hadis. Ya itu ya. Jadi ini banyak nih jenis-jenis hadis dhaifnya. Mudalas, terus hadis apa lagi nih? Mu'an, apa? Pokoknya banyak ya jenis-jenisnya. Sampai ada kalau nggak salah puluhan begitu ya. Bisa juga tidak hafal jenis-jenisnya semuanya. Ya, jadi itu ya. Eh, Sedikit tentang hadis nanti bagaimana juga nanti kaitannya dengan kehujahannya sebagai sumber hukum Islam gitu. Ya, ini cukup dulu yang apa materi ini. Kita kembali ke pelajaran kita ya. Nah, ini. Nah, kalau Ustadz, nah itu sudah ada jurusannya adalah syariah. Ustadz juga bukan apa jurusan hadis ya. Ustadz yang di Darul Quran yang jurusan hadis itu Ustadz Ilham. Nah, kalau Ustadz Ilham memang murni hadis. Ada juga yang hadis setengah tafsir adalah Kiai Syafi'i. Nah, itu tafsir hadis jurusannya gitu ya. Sedangkan S2-nya di tafsir. Nah, kalau Ustadz Ilham itu S1-nya hadis, S2-nya juga hadis. Jadi dialah yang lebih kompeten membahas masalah hadis. Nah, kalau Ustadz jurusan syariah. Nah, kalau jurusan syariah itu adalah tentang hukum-hukum Islam gitu. Jadi kalau lihat jalurnya begitu ya, Ustadz tuh nerima dari Ustadz Ilham gitu. Gimana nih yang sekolah di hadis kayak Ilham misalnya saya Ustadz tanya hadisnya sahih tidak? Nah, setelah sudah sahih, sudah apa namanya? Kalaupun juga tadi bisa hadisnya hasan ataupun hadisnya dhaif juga tidak terlalu dhaif begitu ya, tidak terlalu lemah. Nah, nanti diolah tuh sama Ustadz. Ya, nah di sini nih, makanya Ustadz juga belajar sedikit-sedikit tentang ilmu hadis itu seperti itu ya. Nah, baru nanti sudah diterima. Nah, di sini nih, kan ada nih. Nah, lihat nih, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Udah diterima nih sama Ustadz kan? Nah, berarti kalau Muslim itu termasuk sumber hadis yang sahih. Jadi sumber hadis yang sahih itu dari mana? Sahih Bukhari dan Muslim. Itu mah sudah sepakat ulama ya, eh, bahwa Bukhari Muslim itu atau mutafakun alaih itu diterima ya, diterima hadisnya. Adapun yang lain seperti Ashabus Sunan, Sunan yang 4,
Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah itu nanti ada hadis yang doifnya. Tapi doif kan seperti saya bilang bisa dipakai juga. Tapi lihat sikonnya. Yang tidak dipakai itu hadis yang apa? Maudhu, hadis yang palsu. Nah, belum lagi nanti kitab-kitab yang lain dari Musnad Ahmad, Musnad apa namanya? Yang lain gitu ya. Sunan Ad-Darimi dan juga Muwatta Malik dan kitab-kitab yang lain. Oh, pokoknya banyak kitab-kitab hadis itu. Nah, baru kalau Ustadz mah lebih ngebahas ininya, isinya ini saja, begitu isi-isinya ya. Nah, ini ngebahas tadi lumayan panjang ya. Coba kita lihat saja dulu isinya dengan cepat ya. Mayu khazu minal hadis. Apa yang bisa kita dapatkan dari hadis ya? Nah, jadi hadis ini menurut ulama ahli fikih mengatakan bahwa dalam hadis ini adalah al hadis fihi nahyu anisyarb ya. Hadis ini mengandung pelarangan untuk minum. Nah, minum dalam apa? Keadaan berdiri. Wal aslu fi nahyi at-tahrim. Sedangkan secara asalnya, nah ini nih, ini sebuah kaidah. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, dalam hadis ya, kalau ada bentuk pelarangan ya, maka itu jatuh hukumnya adalah haram. Sekali lagi, kalau ada pelarangan di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis, maka jatuh hukumnya menurut ulama ahli fikih adalah haram. Itu asalnya ya. Al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal daripada pelarangan adalah bentuk pengharaman. Ya. Walaupun nanti bukan hanya ini saja, kaidahnya nanti ada ya. Kaidah-kaidah lain yang nanti jatuhnya ke makruh. Ya. Nah, nanti ada kaidahnya, jangan satu kaidah saja. Makanya kan baru belajar ini ya. Asalnya adalah itu. Maka dari itu waliza zahaba azohiriyatu ila tahrimi syurbi qaiman. Oleh karena itu, para ulama ahli zohiriyah mengatakan bahwa haramnya minum sambil keadaan berdiri. Ini ada ulama zohiri. Jadi ulama zohiri itu adalah ulama yang mengambil daripada yang zohirnya saja. Jadi secara tekstual, secara teksnya misalnya. Eh, Jangan minum sambil berdiri. Ya udah itu pokoknya. Jangan ya, jangan saja begitu. Misalnya tanpa ada batasan, pokoknya minum berdiri nggak boleh aja. Minum sambil berdiri itu nggak boleh saja begitu. Ya, nanti ada ulama yang lain. Ya, eh, mazhab-mazhab yang lain dari mazhab Syafi'i, mazhab yang lain. Nah itu mereka nanti melihat dari hadis-hadis yang lain. Ya, amal jumhur, adapun ulama jumhur, makanya di sini ada ulama jumhur, ya, jumhur ulama, pegangnya jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, mengambilnya, menganggapnya hamalahu ala annahu khilaful aula. Ya, jadi ini adalah hal yang bertolak belakang, apa namanya, di di antara hal yang pantas, jadi hal yang tidak pantas. Khilaful aula itu mirip-mirip makruh ya. Nah, kenapa? Limu arodatihi maafi sahihi Muslim. Karena ternyata ada hadis yang lain. Ya, min hadis Ibnu Abbas qala. Nah, ini ada hadis dari Ibnu Abbas. Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku memberikan minum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Fasyariba wa huwa qaimun. Sedangkan baginda Nabi minum itu sambil keadaan berdiri. Oh, bagaimana ini? Baginda Nabi kok melarang, tapi baginda Nabi juga melakukan. Nah, hal yang ini makanya kalau ulama ahli fikih menyimpulkan ada dua hal yang bertentangan. Maka diambil jalan tengahnya, oh berarti pelarangannya itu bukan larangan untuk jadi haram. Makanya tadi kaidah yang tadi al aslu fi nahyi at-tahrim itu bisa berubah, tidak menjadi haram lagi, tapi menjadi makruh atau di sini ada istilah lain, ada khilaful aula begitu ya. Nah, karena ada hadis yang lain ternyata Nabi pun pernah berdiri ketika minum. Tapi bagaimana baiknya? Nah, baiknya adalah
minum sambil keadaan duduk, maka itu hukumnya adalah sunnah begitu. Jadi tidak wajib. Makanya nanti ada kaidah ulama bahwa dan juga di sini hadis yang lain, wajah fi sahihil Bukhari anna aliyan radhiyallahu anhu syariba qaiman, bahwasanya sahabat Ali semoga Allah ridho padanya. Tuh, padahal di sini kan yang meriwayatkannya siapa? Sahabat Ali kan ya? Hadisnya tuh. Di sini kan an Ali dari sahabat Ali ya. Tapi di sini sahabat Alinya malah ini. Tuh. Anna alian ya syariba qaiman, bahwa sahabat Ali sendiri dia minumnya dalam keadaan berdiri. Wa qala ra'aitu Rasulullah SAW, dan aku melihat baginda Nabi SAW fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ya, telah melakukan sebagaimana aku pun melakukannya gitu. Mimma ya dulu ala anan nahyi laisa litahrim. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa pelarangan untuk minum sambil berdiri itu bukanlah untuk mengharamkan. Begitu ya? Jelas ya? Tuh, makanya jangan sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, jangan sedikit mengatakan ini salah begitu. Lihat pendapat ulama yang lain. Ulama itu ada banyak ya. Begitu. Nah, jadi istilahnya eh, apa namanya? Minum sambil berdiri itu janganlah kita mengatakan langsung, wah itu sesat kamu, kafir. Gara-gara minum berdiri kafir. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, jangan mudah mengkafirkan, mudah mengatakan salah gitu ya. Gitu. Ya. Makanya banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar ya. Jadi insya Allah dengan bertambahnya ilmu, jadi kita paham gitu ya. Jangan apa namanya eh, hanya dari satu sumber begitu ya, lalu mengatakan yang lain salah begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebentar, sebentar. Di absen dulu ya, seperti biasa. Tadi ada Irfan. Irfan masih ada Irfan? Irfan udah sehat Irfan? Kemarin asal ngelihat Irfan. Ini nggak ada ya? Kayaknya keluar tadi. Error mungkin. Habis pulsa kali ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis. Ya, subhanakallah wa hamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.